Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Blitar, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Bulan Ramadan disebut pula dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Namun pertanyaannya, sudahkah Al-Quran benar-benar hidup di tengah keluarga kita? Sudahkah rumah kita dihiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran? Ataukah Al-Quran hanya tersimpan rapi di rak? Hanya dibaca ketika bulan Ramadan? Atau hanya di saat tertentu saja? Muslimin muslimat rahimakumullah. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Dari keluargalah karakter, kebiasaan, dan kecintaan anak terbentuk. Jika di rumah anak terbiasa melihat orang tuanya mencintai Al-Quran, fa insya Allah anak akan tumbuh menjadi generasi Qurani. Sebaliknya, jika di keluarga Al-Quran tidak pernah hadir, maka anak akan mencari teladan dari luar, yang belum tentu hal itu membawa kebaikan. Rasulullah SAW membawa kabar gembira bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini tidak hanya berlaku bagi ustadz atau guru ngaji saja, tapi juga bagi orang tua di rumah. Mengajari anak membaca Al-Quran, mendengarkan hafalan anak, atau sekedar membaca Al-Quran bersama setelah maghrib, semua itu merupakan amalan yang mulia di sisi Allah. Muslimin muslimat yang berbahagia, apa tanda keluarga pecinta Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran senantiasa dibaca di rumah. Tidak perlu lama, tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ahsanul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, walaupun sedikit. Tanda yang kedua, Al-Quran didengarkan dan dihormati. Anak yang sejak kecil akrab dengan suara Al-Quran akan memiliki ikatan batin yang kuat dengan Al-Quran. Tanda yang ketiga, Al-Quran dipelajari maknanya. Mencintai Al-Quran
tidak hanya dengan membacanya, tapi juga dengan memahaminya. Orang tua bisa mengajak anak merenungkan ayat-ayat yang sederhana tentang kebaikan, kejujuran, kasih sayang, dan akhlak. Dengan begitu, Al-Quran tidak hanya dibaca saja, tapi juga menjadi pedoman perilaku keluarga. Tanda yang keempat, Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah puncak kecintaan. Ketika keluarga menjunjung tinggi kejujuran, saling menyayangi, menjaga lisan, dan menghormati orang tua, maka sesungguhnya mereka telah menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu, apa langkah kita agar keluarga kita menjadi keluarga pecinta Al-Quran? Langkah yang pertama, awali dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Anak tidak butuh perintah yang panjang, tapi teladan yang nyata. Jika orang tua mendambakan anaknya rajin membaca Al-Quran, maka sudah seharusnya orang tua lebih dulu rajin membaca Al-Quran. Langkah yang kedua, buat waktu khusus keluarga bersama Al-Quran. Misalnya ba'da maghrib dengan membaca Al-Quran secara bergiliran, murojaah hafalan, atau sekedar mendengar pembacaan Al-Quran dari salah satu anggota keluarga. Langkah yang ketiga, berikan apresiasi terhadap anak yang belajar Al-Quran dengan memberikan pujian, dukungan, atau hadiah kecil saat anak belajar dan menghafal Al-Quran. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Al-Quran. Langkah yang keempat, jadikan Al-Quran sebagai solusi masalah keluarga. Ketika keluarga menghadapi kesulitan atau konflik, ajak anak mendekat kepada Al-Quran, berdoa, membaca, dan mengambil pelajaran darinya. Dengan begitu, anak memahami bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk hidup, bukan sekedar ritual bacaan. Muslimin muslimat yang berbahagia, kiranya cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hati kami, sebagai penyejuk jiwa kami, sebagai penuntun hidup keluarga kami. Tanamkanlah kecintaan terhadap Al-Quran dalam hati anak-anak kami. Jadikan rumah kami rumah yang hidup dengan Al-Quran. Kumpulkan kami kelak bersama ahli Quran di surgamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.